Widianti, NIM 12208193018. Saya mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan mengulik sedikit ya tentang bab 2, yaitu ada jaringan tumbuhan dan hewan. Lalu di sini siswa diharapkan dapat membedakan jaringan epitel atau tulang, saraf, dan ikat pada pembentukan organ hewan. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing jaringan pada hewan. Yang ketiga, membedakan berbagai jaringan epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, xilem, floem, dan kambium pada tumbuhan. Yang keempat, menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada kultur jaringan. Bibit pisang kultur jaringan adalah bibit yang dihasilkan melalui biarkan jaringan pada media buatan dalam laboratorium atau in vitro. Dalam ruang steril, meristem membentuk halus dan bertunas. Banyak tunas yang bergerombol dipisahkan menjadi satu-satu atau dua-dua. Lalu tunas ditumbuhkan dalam botol medium secara terpisah agar tumbuh tunas baru. Tunas tersebut ditumbuhkan dalam medium baru ditambah dengan arang kayu dan gula untuk mempercepat pertumbuhan. Lalu setelah itu ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, yang pertama ada meristem, kedua ada jaringan dewasa. Ya, pengertiannya bisa dilihat di sini. Ada sifat-sifat jaringan dewasa, yaitu tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem, mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Terus kadang-kadang selnya telah mati, lalu selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Di antaranya sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Lalu selanjutnya jaringan pelindung atau epidermis. Pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan yang disebut juga dengan jaringan pelindung. Lalu sel-sel epidermis berkembang menjadi alat tambahan atau derivat epidermis. Ada stoma. Stoma adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Yang kedua ada trikoma. Trikoma berasal dari sel-sel epidermis. Yang ketiga ada sel kipas tersusun dari beberapa sel berdinding tipis ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis di sekitarnya. Dan yang keempat ada epidermis ganda, Moraceae, Piperaceae, Pociniaceae, dan Malvaceae. Terdapat lebih dari satu lapis sel di bawah epidermis. Lalu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Parenkim dapat dijumpai sebagai empilur batang. Pada daun, parenkim merupakan mesofil daun. Yang ketiga ada jaringan penguat atau jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Lalu ada jaringan kolenkim. Ciri-cirinya mempunyai protoplas, tidak mempunyai dinding sekuler, membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda, tidak memiliki dinding sekunder dan bahan penguat atau lignin. Biasanya berkelompok dalam bentuk untaian atau silinder. Yang ketiga ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati. Seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut atau serat, sklereid. Lalu yang keempat ada jaringan pengangkut vaskuler. Ya, di sini
gambar ya. Ini contohnya, di situ ada pembuluh, ada serat, ada silem, ada kambium, ada tabung tapis, ada lempeng tapis, ada phloem. Lalu ini pengertian dari masing-masing bagian tadi. Yang pertama ada silem untuk sirkulasi air dan mineral dari akar. Ciri-cirinya penyusun silem merupakan sel mati dengan dinding yang sangat tebal tersusun dari zat lignin sehingga silem berfungsi sebagai jaringan penguat. Lalu unsur-unsur silem terdiri dari unsur trakeal serabut silem dan parenkim silem. Selanjutnya ada unsur trakeal. Unsur trakeal terdiri dari trakea dan trakeit. Lalu ada serabut silem berdinding tebal dan memiliki noktah yang lebih sempit daripada noktah trakeit. Yang ketiga ada parenkim silem tersusun dari sel-sel yang masih hidup berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ya, ini ada phloem. Jadi di dalam phloem itu ada unsur-unsur tapis, lalu ada sel pengiring, ada serabut phloem, dan ada parenkim phloem. Berikut ini pengertiannya dari masing-masing unsur-unsur itu ya. Selanjutnya ada tipe-tipe berkas pengangkut. Yang pertama itu ada tipe kolateral. Berkas pengangkut di mana silem dan phloem terletak berdampingan. Ada tipe kolateral terbuka dan tipe kolateral tertutup. Kolateral terbuka jika antara silem dan phloem terdapat kambium, sedangkan yang tertutup jika antara silem dan phloem tidak dijumpai kambium. Lalu ada tipe konsentris, silem dikelilingi phloem atau sebaliknya. Tipe konsentris juga ada dua, yaitu amfikibral dan amfifasal. Yang amfikibral itu silem berada di tengah, sedangkan yang amfifasal phloemnya di tengah. Lalu ada tipe radial, berkas pengangkut silem dan phloem letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Lalu ada jaringan sekretoris. Ya, sekretoris itu adalah terdiri dari sel kelenjar. Ciri-cirinya berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi dan mengandung senyawa hasil metabolisme. Sel kelenjar disebut idioblast kalau berbentuknya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Contohnya biji kacang, kulit kayu manis, atau dalam rizoma jahe. Lalu ada yang kedua, saluran kelenjar. Terdiri dari kelompok sel yang berdinding tipis dengan protoplas yang kental mengelilingi suatu ruang yang berisi senyawa yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Misalnya ada saluran kelenjar pada daun jeruk. Yang ketiga, saluran getah, terdiri dari sel-sel yang mengalami fusi membentuk suatu sistem jaringan yang menembus jaringan-jaringan lain dalam tubuh. Lalu ada organ pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada akar. Akar juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu akar primer dan akar liar. Lalu ini ada gambarnya ya di samping sini. Akar mampu menerobos lapisan tanah. Pada bagian ujung akar terdapat tudung akar atau kaliptra, berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Terus ada epidermis. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, memiliki rambut akar hasil aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh. Rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, tidak memiliki kutikula. Lalu epidermis akar yang menggantung pada tanaman anggrek dapat berkembang menjadi filamen. Yang kedua ada korteks, tersusun dari beragam sel yang membentuk beberapa lapis sel. Dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antara sel. Pada korteks terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Lalu ada endodermis, terletak di sebelah dalam korteks. Dinding sel endodermis mengalami penebalan gabus. Salah satu sel endodermis dengan penebalan sel gabus, air
masuk melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal. Lapisan endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Selanjutnya ada stele atau silinder pusat. Di stele terdapat berkas pengangkut serta jaringan-jaringan lainnya. Di lapisan terluar dari silinder pusat terdapat perisikal atau perikambium. Aktivitas perisikal membentuk cabang-cabang akar. Pada akar tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Pada akar dikotil, xilem membentuk bintang dan berada di pusat akar. Lalu ada batang. Perbedaan morfologi batang dan akar. Di sini ada perbedaannya ya, yaitu seperti organ batang dan akar. Contohnya seperti ruas, tidak ada batangnya, tidak ada akarnya. Lalu daun ada batangnya, tidak ada akarnya. Lalu bulu tidak ada batangnya tetapi ada akarnya. Lalu ada tudung, tidak ada batangnya tetapi ada akarnya. Lalu ada cabang, ada batang dan ada akar. Lalu selanjutnya struktur anatomi batang. Di sini ada ambelur, epidermis, korteks, xilem, kambium dan floem berkas pembuluh. Berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh batang, ada dua teori titik tumbuh, teori histogen dan Hasentein, teori tunica, corpus, dan schizmid. Lalu yang pertama ada teori histogen, lapisan luar yang disebut dermatogen, lapisan tengah berbentuk korteks disebut periblem, dan bagian tengah pembentuk stele disebut plerom. Lalu teori tunica corpus, lapisan terdiri dari sel-sel yang aktif membelah sehingga memperluas titik tumbuh disebut tunica. Bagian dalam terdiri dari sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdiferensiasi disebut corpus. Lalu ada lapisan penyusun batang, yaitu epidermis. Epidermis tersusun oleh selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Ini sebelah luar gangkal kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Batang tumbuhan kaya yang telah tua terdapat kambium gabus dan membentuk derivat. Lalu ada korteks, lalu ada stele, ciri-cirinya seperti itu. Gambar dari silinder pusat ya. Lalu yang ketiga ada daun tersusun oleh jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan streptori. Nah, ini ada gambarnya di samping kanan ini ya. Perhatikan. Ada struktur anatomi daun di sini tadi. Yang pertama ada epidermis daun, lalu mesofil, lalu ada jaringan pengangkut, dan yang keempat ada bunga. Struktur bunga mempunyai terdiri atas dasar bunga, perhiasan bunga, periantum meliputi kelopak salik, dan mahkota atau corolla, benang sari, stamen, putik, pistilium, seperti gambar di samping ini. Lalu ada berbagai tipe bunga yang ada di tabel berikut ini. Sifat totipotensi pada jaringan tanaman dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah banyak dan cepat. Contohnya seperti ini, floem akar tanaman wortel diproduksikan masing-masing 2 mg. Seperti ini ya contohnya. Lalu
selanjutnya, keuntungan menggunakan teknik tulur, bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur. Waktu yang